Assalamualaikum teman-teman semuanya, semoga kalian semua sehat selalu ya. Untuk kamu yang sudah subscribe, saya doakan rezekinya lancar. Amin. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Let's go! Cadar yang ternoda Almaira, Part 3. Aku enggak munafik, aku memang gak mau anak ini ada. Aku lebih memilih pendidikan dan masa depan, anak ini bahkan tidak jauh lebih dari sampah. Jumaira meremas kuat seragam putih di bagian perutnya. Astagfirullah ya Allah, jauhkan aku dari godaan setan. Seumur hidup Maira ia selalu diajarkan untuk menjaga lisan, termasuk jangan bicara kasar. Namun kali ini yang sangat tidak pantas diucapkan, itu keluar dari bibirnya di balik cadar. Maira menutup wajahnya dengan tangan. Tapi kenapa aku gak bisa lepasin anak ini? Lalu mukul dadanya yang sesak, dan juga pukulan itu ia turunkan ke perut kediaman janin tak berdosa itu. Dua mata pelajaran Maira lewati, karena masih betah berada di tempat dirinya sekarang berpijak. Maira masih dengan posisi yang sama, bersimpuh di lantai. Maira berpikir jeras. Jalan apa yang harus dia ambil, agar semua masalah terselesaikan. Maira memejamkan matanya, sekelebat bayangan orang tuanya tersenyum bangga padanya. Uminya selalu mewanti_wanti agar Maira, untuk berhati_hati agar tidak terjun ke dunia bebas. Agar tak terjadi hal yang tidak diinginkan terjadi sebelum waktunya. Abinya sama saja Rendra sangat posesif jika sudah menyangkut Maira. Lalu bagaimana orang tuanya saat tahu Maira tidak bisa menjalankan amanah mereka? Dan justru mengecewakan mereka dengan kabar buruk ini. Tidak, Maira tidak ingin ini. Dalam sekejap keputusan yang tepat, terlintas di pikiran Maira. Gugurkan. Maira sudah menginjakan kakinya di taman belakang, tempat perjanjiannya dengan Bara. Namun ia tidak menemukan batang hidung pria itu, bahkan Maira sudah mengelilingi seluruh penjuru taman itu. Maira mulai menduga_duga, jangan Bara membohonginya tadi. Sekolah sudah sepi, hanya tinggal beberapa murid saja yang berlalu lalang, yang mungkin saja memiliki urusan penting. Ini sudah 1 jam setelah bel pulang dibunyikan, dengan langkah gontai Maira berjalan meninggalkan taman. Ia berjalan di koridor sendirian, matanya mulai berkaca_kaca memikirkan apa yang akan terjadi esok. Orang tuanya mengetahui bahwa ia sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal ini. Bukan aku yang menginginkan bayi ini. Ya Allah, hamba sudah melakukan kesalahan besar, terjebak dalam dosa zina. Tidak terasa Maira sekarang sudah berada di lahan parkiran. Dia sebenarnya tidak membawa kendaraan, dia hanya lewat. Maira mendengar keriuhan suara, mungkin suara orang mengobrol. Maira mengedarkan pandangannya, dan terhenti di sudut parkiran. Di tempat itu mungkin sekitar 10 cowok, sedang bersenda gurau dengan posisi duduk di atas motor masing. Namun Maira terfokus pada satu cowok, yang hanya diam saja. Tidak seperti temannya yang heboh, itu orang yang Maira cari, Bara. Maira mengumpulkan keberanian, ia mencoba mendekat segerombolan laki itu. Tentu saja ia terus menunduk didera rasa gugup. Setelah sampai di depan para cowok itu, Maira masih tetap menunduk. Ia menghela nafas. Assalamualaikum, ucap Maira. Sontak saja seluruh laki itu menoleh ke sumber suara. Mereka tergagap_gagap menjawab salam Maira. Ini sangat jarang terjadi pada mereka, karena biasanya orang yang ingin menyapa mereka jarang mengucapkan salam. Waalaikumsalam. Ukti ngapain kesini? Tanya salah satu dari mereka. Maira diam beberapa saat untuk mengumpulkan keberaniannya,
ia bingung cara mengatakan maksudnya saat di hadapannya. Ada teman-temannya Bara, ia tidak mungkin mengatakan hal itu di hadapan mereka. Kak Bara. Hanya kata itu yang keluar dari bibir Maira. Dokter kandungan merasa namanya dipanggil, Bara melepaskan pandangannya dari ponselnya di tangan. Lalu menoleh ke arah gadis bercadar, berseragam SMA. Apa keputusan lo? Tanya Bara tanpa basa-basi. Bara tidak memperdulikan temannya yang bingung maksud dari ucapannya. Bara yakin Maira tidak akan menjawab dengan spesifik, yaitu kalau Maira tidak bodoh dalam menjawab. Maira tergagap saat Bara menanyakan itu, ini masih ada temannya lo. Maira hanya mengangguk, yang tentu membuat senyum Bara mengembang. Bara segera mengambil kunci motor dari dalam tasnya, dan menyalakan ninja biru kesayangannya. Woi Bara, lo mau kemana? Ah elah, lo nyuruh kita nungguin lo di sini, lo nya malah pergi, celetuk salah satu teman Bara. Ada urusan. Sahut Bara, ia mengendarai motornya di hadapan Maira. Naik. Titah Bara tanpa menoleh ke arah Maira, bukan hanya Maira yang terkejut. Bahkan temannya Bara juga melongo, mendengar apa yang diucapkan Bara. Gue gak salah dengar kan? Seru heboh satu gerombolan itu. Aigo. Itu beneran barapan. Gila, ini baru pertama kali lo ada cewek yang dibonceng si Bara. Apalagi yang dibonceng Uhti_Ui. Bara melempar tatapan tajam pada temennya. Diam, seketika suasana menjadi hening, setelahnya Bara melirik ke arah Maira. Dan lo, cepetan naik. Maira mengerjap beberapa saat, mencoba mencerna apa yang dikatakan cowok bermata coklat terang di hadapannya. Buruan. Bentak Bara. Maira masih bergeming. Ini nih yang buat gue enggak suka sama cewek alim, udah buruan lo enggak usah megang kalau takut dosa, ujar Bara geram, panjang kali lebar. Maira mengangguk mengerti maksud Bara, ia buru menaiki motor gede itu. Sesekali Bara menahan motornya yang oleng, karena pergerakan Maira yang mencoba naik ke atas motornya. Tentu saja Maira kesusahan karena dia menggunakan rok, ditambah ia tidak boleh pegangan pada Bara. Namun Maira tidak putus asa, hingga ia berhasil bertengger di atas motor itu. Kak Bara, boleh pinjam jaketnya? Maira terbata memintanya. Ia butuh jaket itu untuk menutupi pahanya yang tersingkap. Untungnya Maira memakai celana olahraga di balik roknya. Bara diam sejenak, oke, dia sedari tadi sudah geram dengan tingkah Maira. Yang menurutnya sangat repot, tapi dia mencoba untuk toleransi. Dan menghargai gadis bercadar di belakangnya. Dalam hati Bara mendengus, Amit, moga gue enggak dapat pacar kayak gini, apalagi istri, repot, rempong nyusahin. Tanpa mengucapkan kata apapun, Bara membuka jaket kebanggaannya sebagai ketua Tiger. Lalu, ia menyodorkan pada Maira. MA_kasih. Ucap Maira terbata. Bara tidak menanggapi ucapan Maira, ia mulai melajukan motor birunya keluar dari pekarangan sekolah. Bara meninggalkan temannya, yang menganga tidak percaya dan penuh tanya. Di sepanjang perjalanan tidak ada percakapan, yang menemani Maira dan Bara hingga keheningan yang menghinggapi. Mereka sibuk dengan urusan masing, Maira yang sibuk mengontrol debaran dadanya. Karena ini pertama kalinya ia dibonceng laki, yang bukan mahram selain tukang ojek. Ia terus saja melampirkan asma Allah dalam hati dan pikirannya. Ia memohon petunjuk dan memohon ampunan. Beda halnya dengan Bara, ia begitu santainya membawa motor tanpa rasa apapun. Masalah penggugur kandungan ini ia sudah pikirkan, selama 3 hari ia memikirkan segala pertimbangan yang akan terjadi, dan ini adalah keputusan yang tepat. Maira bahkan tidak menanyakan,
Bara mau membawanya kemana. Tapi Maira mendapat jawaban tanpa bertanya, setelah motor Bara dihentikan di depan sebuah rumah sakit kota. Bara melepaskan helmnya, gue udah atur janji temu sama dokter yang akan menghilangkan masalah ini. Maira hanya mengangguk, lalu turun dari motor. Bara pun ikut turun, ia melangkah masuk. Terlebih dahulu Maira mengikuti di belakangnya. Pertama Bara ke resepsionis, menanyakan dokter yang berurusan. Dan juga ia mengisi data kunjungan rumah sakit. Di sepanjang jalan koridor begitu banyak orang yang menatap aneh ke arah mereka. Bagaimana tidak? Dua remaja itu masih menggunakan seragam sekolah, dan mereka berjalan di lorong poli kandungan itu sangat aneh dan mencurigakan. Bara dan Maira menunggu di ruang tunggu. Mereka tidak hanya berdua tapi ada beberapa orang yang juga menunggu nama mereka dipanggil. Beberapa di antara mereka perempuan berperut buncit yang mungkin ingin mengecek kandungan. Dua remaja SMA beda kelamin itu menjadi pusat perhatian. Duh, pergaulan anak zaman sekarang, masih sekolah tapi sudah unbossing duluan. Iya tuh, miris banget. Ya ampun, ini nih yang membuat generasi Indonesia rusak. Apalagi itu si ceweknya bercadar. Astaga, enggak malu apa sama cadarnya. Hahaha, sok alim. Dek, tutup atas, buka di bawah ya mbak. Ibu_ibu yang satu ruangan dengan Maira dan Bara terus saja menggunjingi dua remaja itu. Tanpa mereka sadari, hati gadis polos yang terjebak itu terhujam dengan perkataan senonoh mereka. Maira hanya diam dan menunduk, menahan air matanya supaya tidak tumpah. Bara mengepalkan, tangannya merasa geram. Bara tersenyum smirk, melayangkan tatapan membunuh pada ibu yang masih menggunjing, melihat kemarahan Bara yang terpancar di matanya. Para ibu jadi ciut, tapi terus saja bergosip yang tidak. Ini nih yang membuat Indonesia enggak maju, masyarakatnya yang suka ngurusin hidup orang tanpa introspeksi diri dulu, sindir Bara dengan begitu tajamnya, dan berhasil membuat para ibu terdiam. Bara menoleh ke arah Maira yang masih menunduk, lalu meraih jaket yang masih ada di pangkuannya. Dia melapisi tangannya dengan jaket lalu menarik tangan Maira, agar berdiri dan membawa gadis bercadar itu masuk ke ruang dokter kandungan. Dengan tidak sopannya Bara mendorong pintu ruang dokter yang bernama Citra, membuat yang ada di dalam tersentak kaget. Loh Bara, kamu kan belum dipanggil, ucap Citra, selaku dokter yang akan mengaborsi kandungan Maira terheran. Kelamaan gue gak punya banyak waktu, cepetan, desak Bara. Memang di ruangan ini tidak ada lagi pasien, karena memang belum dipanggil. Citra tersenyum lalu menghampiri Maira yang masih menunduk. Wanita yang sudah berkepala 4 itu mengusap perut rata Maira. Papa kamu pasti senang bakalan punya cucu, kata Citra. Maira tersentak dengan perilaku dokter di hadapannya. Bara geram, udah gue bilang, ini bukan anak gue. Gue hanya membantu dia buat gugurin janinnya, tegas Bara. Nak, Citra mengusap kepala Maira lembut. Apa anak ini, anaknya Bara? Tanya Citra. Maira mengangguk polos, membuatnya mendatap tatapan tajam dari Bara yang seakan sedang menahan geram. Tapi aku mau menggugurkannya, kata Maira mantap. Citra membawa Maira duduk di salah satu sofa di ruangannya. Nak, menggugurkan bayi ini sama halnya dengan membunuh. Emang kamu mau? Membunuh itu dosa besar loh, ucap Citra. Maira terdiam seolah ia menyadari sesuatu. Kenapa dia tidak memikirkan hal itu? Dia tidak ingin jadi seorang pembunuh, apalagi membunuh anaknya sendiri. Aku akan menikahimu. Hei, jangan mencoba menghasut dia, teriak Bara mendekat ke arah Citra. Maira menatap Bara. Kak, jangan ngomong kasar sama orang tua, ucap Maira.
Bara menghela nafas berat, Citra tersenyum melihatnya. Citra membawa Bara ikut duduk di sofa. "Terserah sekarang, cepat gugurkan janin itu," desak Bara. Jujur ini juga berat bagi Bara, mau bagaimanapun anak itu setiap anaknya, darah dagingnya, ia sayang anak itu. Tapi rasa itu ia tekan dan lenyapkan, demi masa depan dan pendidikan. Bara, menggugurkan kandungan di saat tidak dalam keadaan mendesak, itu sudah menyalahi kode etik kedokteran. "Tante tidak bisa melakukannya," ujar Citra selembut mungkin, agar bisa dipahami oleh kedua anak muda di hadapannya. "Kamu yakin ingin menghilangkan anak itu?" Suara berat itu membuat Bara, Maira dan Citra menoleh ke arah sumber suara di pintu ruangan. Mereka mendapati seorang laki-laki berperawakan tinggi dan terlihat sedikit berumur. Astaga, Bara lupa di mana ada Tante Citra, di situ pada pasti ada Om Satrio. Sepasang suami istri dokter beda spesialis, namun bekerja di rumah sakit yang sama. Karena rumah sakit ini milik keluarga Om Satrio, dan Satria mengelolanya. Citra berdehem, "Suster, boleh keluar?" Pinta Citra pada seorang suster yang masih di ruangan, dan mendengar apa yang orang-orang di ruangan itu bicarakan. "Om Satrio nggak usah ikut campur," tegas Bara. Ia mulai geram karena semua berjalan tidak sesuai dengan rencananya tadi. Dia pikir akan mudah jika hanya untuk menggugurkan satu kandungan saja, ditambah lagi dengan munculnya orang-orang yang tidak ingin ia temui. Laki-laki bernama Satrio itu manggut-manggut. "Oke, beri Om satu alasan kenapa kamu mau menggugurkan kandungan itu?" tanya Satrio. Ia meletakkan tunjuknya di dagu seolah berpikir. "Oh, atau kamu mengikuti jejak papa kamu?" Satrio senyum menang. Berarak Bara menggebrak meja di hadapannya. "Gue nggak pernah mengikuti jejak laki-laki itu." "Ya, apa bedanya kamu sama papa kamu? Membuang anak dan membunuh anak, bahkan tindakan kamu jauh lebih keji," sahut Satrio tak mau kalah. "Gue nggak seperti itu. Dengan kamu membunuh anak kamu, gue nggak jadi menggugurkan janin itu," potong Bara. Dadanya kembang kempis, ia tidak mau disamakan dengan papanya. Ia tidak bisa. Satrio memangku tangannya di depan dada, lalu tersenyum. Maira sontak berdiri. Tapi Kak, gue akan nikahin lo." Mata Maira terbelalak, ini lebih gila dan mampu membuat Mira stres. Apa maksudnya? Menikah? Menikah dengan laki-laki yang bernama Bara itu? Astagfirullah, ini mimpi buruk bagi Maira. Maira menggeleng. Tidak, Maira tidak mau. Maira masih sekolah. Bara menoleh intens ke arah Aira. Egois, lo lebih mentingin pendidikan daripada anak lo. Maira tergagap tunggu. Bukannya Bara yang menyarankan Maira untuk menggugurkan kandungannya. Lalu kenapa sekarang dia yang dibilang egois? Citra menepuk bahu pelan Maira. Kamu masih bisa sekolah sebelum nanti perut kamu membesar. Setelah itu kamu bisa homeschooling kan? Benar, ide Citra cukup bagus, bisa diterapkan untuk dalam kondisi seperti ini. Baiklah, masalah satu sudah ada solusi. Namun masih ada satu yang mengganggu pikiran Maira, orang tuanya. Tapi Bara menghela nafas pelan, ia tahu apa yang ada di pikiran Maira. Orang tua, Bara pun memikirkan mamanya. Mau bagaimanapun, Bara tidak bisa membohongi mamanya hanya karena alasan kondisi. Gue akan bicara ama ortulo, ungkap Bara. Keputusan menikah bukanlah hal mudah. Tapi ini adalah jalan keluar terbaik selain membunuh janin yang tak berdosa itu. Maira ternganga kecil di balik cadarnya. Tidak semua itu berbicara dengan kedua orang tuanya. Apalagi tentang masalah ini, Maira takut sebelum Bara berbicara nyawa laki-laki itu sudah melayang. Apalagi ayah Maira, Rendra, bukanlah tipe orang yang mudah mengampuni, yang sudah menyakiti orang-orang yang ia sayang. Jadi bicara dengan Rendra, sama aja bunuh diri.
Citra berdehem, Maira, jangan dipikirkan yang harus kamu lakukan sekarang adalah menjaga kesehatan untuk diri sendiri dan anak kamu. Satrio menjatuhkan dirinya ke atas sofa. Saya akan beritahu papa kamu Bara. Untuk melamar Maira untuk kamu saya rasa itu lebih mudah. Bara menatap tajam Satrio, dia tidak suka. Kenapa semua hal harus bersangkutan dengan papanya? Enggak perlu, gue bisa mengatasi diri sendiri. Oh oke. Satrio berdiri hendak melangkah keluar ruangan. Sepertinya saya harus pergi karena banyak urusan. Setelah Satrio pergi meninggalkan ruangan ini, suasana menjadi hening, semuanya sibuk dengan pemikirannya masing-masing. Kecuali Citra yang kembali berkutat dengan beberapa berkas pasien di atas mejanya. Kebetulan kalian sudah sampai di sini, gimana kalau sekalian kalian mengecek kandungan Maira? Saran Citra. Maira menoleh ke arah Bara, ia berpikir apakah Bara akan siap melihat anaknya. Bara, apa kamu mau lihat anak kamu? Tanya Citra. Alis kiri Barat berangkat, emang bisa? Citra mungkin tersenyum, ya bisa dong, kata Citra. Gimana caranya? Kini Maira yang bertanya, ada rasa bahagia menghampiri Maira. Saat Citra mengatakan hal itu, dia ingin melihat malaikat kecil di perutnya. Dengan cara WSG, ucap Citra, ia beranjak ke tempat Maira berdiri. Lalu menuntun gadis bercadar itu ke arah bunker di salah satu sudut ruangan. Lalu dengan izin Maira, Citra merebahkan tubuh Maira di atas kasur itu. Citra beralih menyiapkan alat-alatnya, sedangkan Bara masih berdiri memperhatikan setiap pergerakan dua wanita beda generasi itu. Maira, buka setengah atasan kamu untuk meletakkan alat ini, imbuh Citra menunjukkan sebuah alat di tangannya. Maira diam, ia tidak bisa melakukan apa yang dokter Citra bilang, karena di sini masih ada Bara, seorang laki-laki yang bukan mahramnya. Gimana ya dok? Kata Maira, dengan mata yang terus menuju Bara. Citra mengikuti ke arah pandang Maira, ia tersenyum, masalah aurat ya, bagian perut adalah aurat bagi perempuan bukan? Citra mengerti, ia menggeser tirai yang ada di atas langit-langit berangkar. Tirai itu menutup dari kaki Maira sampai dada, jadi Bara hanya bisa melihat kepala Maira saja. Merasa ada yang melihat ke arahnya, Bara menaikkan alisnya tidak mengerti. Lihat saja ke monitornya, jangan lihat ke sini, pesan Citra. Bara hanya mengangguk, masih bingung. Sampai beberapa saat ia baru mengerti, jadi jika dari WSG itu dengan perut terbuka dan perut itu adalah bagian aurat, jangan ngintip. Kini Maira pula yang memperingati. Idih, siapa yang mau ngintip? Serka Bara. Maira merasakan dingin di bagian permukaan kulit perutnya, Citra seperti tangan mengoleskan gel. Lalu setelah itu Maira merasakan benda yang bergerak, Citra melakukan pekerjaannya dengan telaten. Lihat bayi kalian, ucap Citra, menunjuk monitor yang menyala menampilkan gambar hitam yang buram. Namun setelah itu Maira dan Bara bisa memfokuskan suara titik, yang Citra bilang adalah anak mereka. Bara tertegun melihat gumpalan kecil yang belum terbentuk, pada monitor sebelah berangkar Maira berbaring. Ia meraba dadanya yang bergemuruh, dia tidak tahu apa yang dirasakan pada saat itu tapi benar-benar tidak menyangka bahwa itu adalah anaknya. Yang terjadi pada Maira tidak jauh berbeda dari Bara, matanya berkaca-kaca haru. Anak itu yang ingin dia bunuh tadi, tapi seolah ia melupakan hal itu sekarang, justru sebaliknya ia ingin melihat gumpalan itu tumbuh. Walaupun raut wajah Bara masih biasa, tapi percayalah hatinya rasanya sangat bahagia. Hanya saja dia tidak tahu cara mengekspresikan dirinya, Bara sampai lupa dan merasa bersalah. Tadi dia sangat menggebu ingin janin itu pergi, karena dianggap mengganggu hidupnya. USG pertama. Setelah USG selesai Maira langsung bangun, kembali dari berangkar dan menunggu Citra sedang mencari vitamin untuk kandungan Maira. Sedangkan Bara ia memilih duduk di sofa, tidak mendampingi Maira.
Usia kandungan kamu baru 6 minggu, usia yang sangat rentan. Apa akhir-akhir ini kamu mengalami stres yang berlebihan? Tanya Citra. Maira hanya menunduk dan mengangguk. Tentu saja ia tidak bisa bohong. Citra tersenyum. Setelah ini jangan terlalu banyak pikiran, dan istirahat yang cukup ini akan mengganggu janin yang ada dalam perutmu. Janin di kandunganmu saat ini sangat lemah, karena efek kamu banyak pikiran. Lanjut Citra. Bara sontak berdiri dari duduknya, dan berjalan menuju meja praktek dokter Citra. Apa itu membahayakan janinnya? Tanya Bara datar padahal ia sedang khawatir. Citra tersenyum. Tenang saja, tante akan berikan dia vitamin untuk menguatkan kandungan. Hamil di usia Maira itu sedikit berisiko, jadi harus sangat hati-hati dan jaga. Maira bersikukuh ingin turun di persimpangan rumahnya saja, sedangkan Bara ingin mengantarkan Maira sampai ke rumahnya. Maira takut jika nanti orang tuanya melihat dirinya diantar laki-laki, dan nantinya akan dikira pacar. Entah kenapa ada satu sisi Bara yang mengatakan, untuk mengantar gadis yang tengah mengandung anaknya itu, sampai depan rumah. Lo jangan GR, gua cuma mau jaga janin di perut lo, ucap Bara. Maira mengangguk, iya kak, siapa juga yang GR, tapi aku bisa sendiri pulang ke rumah. Lagian gak jauh lagi kok. Serah lo. Akhirnya Maira diizinkan untuk jalan kaki ke rumahnya, yang sebenarnya masih sedikit jauh dari tempatnya berada. Bara sudah terlebih dahulu memacu motor kesayangannya, meninggalkan Maira. Hal itu membuat Maira menggerutu dan beri istighfar setelahnya. Ih, laki-laki nggak bertanggung jawab, tidak berperi kebapakan, setidaknya kan tunggu aku jalan dulu baru dia pergi. Astagfirullah Maira, si cowok itu akan menjadi suami kamu cepat atau lambat. Tidak terasa Maira terengah-engah berjalan, dari tadi telah sampai di depan rumahnya. Seketika Maira menegang melihat apa yang ada di depan rumahnya, yaitu mobil ayahnya. Yang berarti ayahnya sudah pulang dari kantor, tumben sekali karena belum asyar, biasanya Rendra pulang jam 5 sore. Tanpa menaruh curiga Maira melangkah masuk rumah, tak lupa gadis itu mengucapkan salam. Maira baru merasakan aura berbeda setelah melihat kedua orang tuanya duduk di sofa ruang tamu. Seharusnya Maira bahagia melihat itu, tapi ada yang aneh, mereka menatap Maira dengan tatapan yang tidak bisa ditebak. Assalamualaikum ayah, bunda, salam Aira meraih tangan Rendra dan Sarah. Untuk disalami lalu duduk di salah satu sofa, berhadapan dengan orang tuanya. Dari mana kamu? Tanya Rendra dingin. Ia memangku tangannya dengan jemari yang mengepal kuat menahan emosi. Dari M_in. Bohong, Maira tergagap_gagap. Ia mencengkeram rok abu-abunya. Jujur. Tekan Rendra. Maksud. Belum sempat Maira melanjutkan kata-katanya, terlebih dahulu bundanya memotong. Sarah melempar buku ke atas meja. Apa itu Maira? Maira terbelalak melihat buku yang dilempar, buku diarinya, dan yang lebih mengejutkan adalah tespek. Sebuah tespek yang Maira ingat, ia simpan dalam buku itu, kini terlihat. Di dalam buku itu Maira menuliskan keluh kesahnya selama beberapa minggu ini saat begitu banyak masalah menimpanya. Maira, kurang didikan apa yang tidak saya berikan pada kamu? Hah? Teriak Sarah meluapkan semua emosinya. Maira tersentak seolah ia melihat orang yang berbeda dalam diri bundanya. Seumur hidupnya Sarah tidak pernah membentaknya Maira seperti ini. Bundanya itu selalu bersikap lemah lembut, walaupun saat dirinya melakukan kesalahan. Bun. Pelaak Maira memegang pipinya yang tertutup kain cadar, yang terasa panas. Tamparan Sarah membuat telinga merah berdengung, dan sedikit menimbulkan efek pusing. Maira memegang kepala dan meringis. Rendra hanya diam terhadap apa yang salah lakukan pada anaknya,
tanpa ada sedikit niat untuk membela anak gadis satu-satunya itu. Sarah berdiri jadi dari duduknya, menunjuk Maira yang menunduk. Selama ini saya selalu menuruti keinginan kamu. Kamu nggak mau mondok lagi, saya turuti. Kamu lebih memilih sekolah umum. Oke, saya turuti. Sarah sebelumnya menggunakan embel-embel bunda. Bukan, saya, sekarang ya tidak bisa mengontrol emosinya yang meluap-luap. Tapi apa ini balasan dari kepercayaan saya? Hah? Kamu merumuskan diri kamu ke dunia bebas. Saya tidak pernah menuntut kamu, apapun itu Maira. Tapi saya hanya memohon satu, jaga kehormatanmu. Tapi apa sekarang? Sarah terus saja meneriaki Maira menggebu-gebu, tanpa peduli gadis itu menangis sesenggukan dan pilu. Tak pernah Maira duga, bundanya akan semarah ini. Maira sadar ini salahnya. Dia tidak ingin menyahuti bundanya, dan biarkan wanita itu mengatakan apapun padanya. Maira, tidak semua laki-laki akan bertanggung jawab, kamu yang akan menanggung semuanya. Sementara pacar kamu justru senang-senang dengan gadis lain. Maira menggereng air matanya terus berderai. Maira nggak pacaran, kata gadis itu. Maira, jangan bohong, sudah berapa kali bunda bilang jangan pacaran. Jika kamu serius kamu bisa bilang sama bunda, dan bunda akan menikahkan kalian. Liris Sarah berbeda dari yang tadi, kini Sarah menangis pilu. Sarah menyentuh kaki Maira. Sontak saja Maira menarik kakinya, ia merasa makin bersalah. Rendra tidak tinggal diam saja, ia menarik istrinya, dengan memeluknya untuk menenangkan. Rendra paham, Sarah sedang berusaha melawan sakit. Karena semua kejadian itu, membuat Sarah kembali terlempar ke masa lalu. Rendra menatap tajam mata Maira, yang masih mengalirkan butiran bening. Siapa yang melakukan ini sama kamu Maira? Tanya Rendra selembut mungkin. Maira, tidak salah, gue yang salah. Suara itu mengalihkan perhatian Maira dan Rendra untuk melihat ke sumber suara. Maira melihat sosok Bara berdiri di sana, namun raut muka Bara seketika berubah menjadi pucat. Maira tidak tahu penyebabnya, mungkin cowok itu takut. Bara terpaku, keringat dingin mengucur di tubuhnya, jantung-jantungnya berpacu hebat. Kakinya seolah lemas ingin jatuh ke lantai. Bang Rendra, gumam Bara dengan suara bergetar. Bara merasa seolah pasukan udara berkurang di sekitarnya. Dengan susah payah ia menelan ludahnya yang terasa tersangkut di tenggorokan. Bara Pov, tadinya Bara memutuskan untuk meninggalkan Maira karena permintaan gadis itu. Namun Bara mengurungkan niatnya untuk pergi dan mengikuti Maira dari belakang. Bara sempat terkejut Maira masuk ke dalam rumah besar yang beberapa kali Bara pernah injakan kakinya di sana. Namun Bara menepis kemungkinan itu. Bara memutuskan untuk ikut masuk. Untungnya karena Bara beberapa kali masuk rumah itu, Pak Satpam sedikit kenal dan mempersilahkan Bara masuk. Di depan pintu Bara terdiam, melihat dia mendengar percakapan orang-orang yang ada di dalam. Akhirnya Bara menguping pembicaraan tersebut, yang membuatnya tambah bingung, gemetar dan takut. Segala rasa bercampur aduk dalam dirinya. Siapa yang melakukan ini sama kamu, Maira? Maira, tidak salah, gua yang salah. Bara memberanikan diri mengatakan hal itu. Bara bisa melihat Maira dan ayahnya menoreh kepadanya, namun fokus Bara tertuju pada Rendra. Bang Rendra, tidak salah lagi pada saat ini. Bara bahaya. Matilah Bara. Batin Bara. Bara memperlihatkan wajah tenangnya yang menipu orang-orang, bahwa saat ini dia tidak dalam masalah apa-apa. Kepalan tangan Rendra makin mengerat. Rendra menyeret Bara masuk ke dalam rumah. Setelah sampai, Rendra dengan tanpa ampun memukuli Bara. Yang belum siap dengan pergerakan cepat Rendra,
Sedangkan bapak satu anak itu memegang kerah baju SMA Bara dan memukuli wajah tampan milik Bara. Buk. Plaak. Aag. Bara hanya menerima tanpa melawan pukulan dan tendangan yang dilayangkan kepadanya. Tidak peduli seberapa sakit yang diterima oleh tubuhnya, ia lebih memilih untuk diam menahannya. Maira menatap Bara kasihan. Ia ingin menolong tapi ia pun tak bisa melakukan apa-apa. Maira yang mencoba menarik papanya agar berhenti memeluk oleh Bara, tapi tidak berefek apa-apa. Ayah, udah kasihan Baranya. Teriak histeris Maira, karena melihat Bara sudah kehilangan tenaga. Bara terkulai tapi Rendra masih memberikan bogeman pada laki-laki itu. Apakah kamu yang menghamilinya? Tidak hanya Maira, Sarah juga berusaha menghentikan suaminya yang seperti sudah kesetanan. Emosi Rendra sudah sampai di ubun_ubun, darahnya mendidih mendengar berita tadi, dan sekarang ia tidak akan mengampuni orang yang telah mengampuni putrinya. Mas, udah. Sarah menarik tangan Rendra, tapi ditepis oleh sang empunya. Maira sudah tidak tahu lagi bagaimana cara menghentikan ayahnya. Ia memegang kepalanya yang tiba sakit. Hanya satu yang terlintas, Maira berlari lalu memeluk tubuh Bara yang sudah terkapar. Maira menghalangi tubuh Bara dari pukulan ayahnya. Kalau ayah mau pukul Bara, maka ayah juga harus memukul Maira. Maira mengucapkan itu dengan berderayan air mata yang membasahi cadarnya. Maira, minggir. Titah Rendra geram, Maira menggeleng. Kalau ayah mukul Kak Bara terus, nanti dia mati terus. Janin yang ada di perut Maira gak punya ayah lagi. Masa belum lahir udah jadi anak yatim? Ucap Maira panjang lebar menjelaskan, dengan masih sesenggukan dan tangisnya ia tahan agar tidak meledak. Udah mas, kita bicarakan baik_baik, imbu Sarah yang melihat tangisan anaknya. Bangun kamu, Yes, suruh Rendra menunjuk Bara, yang lemah tak berdaya berusaha mengumpulkan tenaga untuk bangun. Rendra mengembuskan nafas kasar, lalu ia memilih duduk di tempat semula. Ia memijit kepalanya yang berdenyut nyeri. Rendra mengusap wajahnya dengan kasar. Maira tidak sadar kalau dia masih memeluk Bara, walaupun tidak bersentuhan kulit. Maira masih terisak, ia merasa di titik terbawah dalam hidupnya. Maira ingin mengadu pada Allah agar bisa dijemput ajal, tapi Maira sadar ia tidak boleh seperti itu. Ini ujian dan Maira harus melewati. Air mata lo masuk hidung gue, kata Bara lemah, membuat Maira membuyarkan lamunannya dan segera melepaskan pelukannya. Modus ya meluk gue? Tanya Bara. Maira mencibir bisa_bisanya di saat kondisi seperti ini, Bara malah mengatakan hal seperti itu. Maira berdiri, yang masih mengumpulkan tenaganya. Setelah Bara bangun dan berdiri dengan tertatih, ia menghadap Rendra. Di saat kondisi sempit, keruh dan dipenuhi oleh emosi ini, Rendra dituntut untuk berpikir jernih. Dan bijak Rendra melirik istrinya yang duduk di sebelahnya. Dia tahu Sarah masih syok dengan berita yang ia ketahui tadi. Keputusan apa yang kalian ambil untuk menyelesaikan masalah ini? Tanya Rendra. Gue akan nikahin dia, jawab Bara. Rendra mendongak melihat keseriusan remaja laki itu dalam ucapannya, dan Rendra menemukan kejujuran mata pemuda itu. Maira tergagap menjelaskan, Gi_Nia_Yah, tadi kita udah ke rumah sakit untuk menghilangkan janin ini. Namun Maira gak tega, Maira sayang sama janin ini, Maira juga enggak mau jadi pembunuh anak ini. Jelas Maira. Maka dari itu Kak Bara mau nikahin aku. Lanjut Maira, ia mencoba untuk bicara jujur. Lalu bagaimana dengan sekolah kalian? Tanya Sarah, mengutarakan hal yang menjadi beban pikirannya. Bunda, kata Tante Citra, aku masih bisa sekolah sebelum perut aku membesar.
Dan setelah itu aku bisa homeschooling, jelas Maira. Bara menoleh ke arah Maira, ia sedikit kagum dengan tuturan gadis itu. Yang ternyata bisa berpikir dewasa, hal yang seharusnya Bara jelaskan justru Maira yang menjelaskan. Baiklah, besok sore kalian akan menikah, dan kamu Bara bawa orang tuamu ke sini untuk bicara lebih lanjut, ucap Rendra. Bara mengangguk. Bukannya bahagia atau lega, Maira justru semakin teriris hatinya. Saat ia harus menerima kenyataan bahwa akan menikah dengan kakak kelasnya. Bara bukanlah pria idaman bagi Maira, mungkin di luar sana Bara menjadi idola kaum Hawa. Beda cerita dengan Maira, gadis itu selalu mengidamkan lelaki paham agama, yang mampu menuntunnya sampai ke jannahnya. Rumah sederhana dengan cat yang sudah mengelupas, halaman yang tidak luas, pagar kayu yang hampir rapuh. Rumah itu berdiri kokoh di antara rumah warga yang keadaannya tidak jauh beda dari rumah sendiri. Bara memandang seorang wanita cantik yang sudah berumur 40-an, wanita itu duduk di atas kursi roda. Terlihat sedang bersenda gurau dengan seorang gadis, yang di wajahnya sudah seperti tembok. Warna-warni. Dengan warna menor gadis itu memang kenal, dengan bedak yang diaplikasikan sekilo di wajahnya. Mas ganteng, calon suami udah pulang, teriak histeris gadis bedak sekilo itu. Ia seolah baru sadar akan kehadiran Bara yang sudah memperhatikan interaksi keduanya. Tanpa memperdulikan gadis itu, Bara fokus pada mamanya, ia menggamit tangan Risma dan menyalami. "Bagaimana kondisi mama?" tanya Bara. "Alhamdulillah udah lebih baik, lihat mama sekarang berada di luar." "Berarti kan mama udah enggak apa-apa, jadi kamu jangan khawatir," ujar Risma. "Syukurlah, ya udah aku masuk dulu," pamit Bara lalu melangkah masuk. Mas Bar, ini calon istrinya gak dibawa masuk," teriak Susi si gadis bedak sekilo. Risma terkekeh melihat tingkah Susi, yang suka sekali menggoda anaknya. "Susini duduk, biarkan Bara istirahat, dia capek dari sekolah." "Hehehe, iya deh Camer." Susi duduk di kursi kayu sebelah Risma. "Bu, apa GK ada niatan buat cari mantu?" Risma terkekeh. "Bara kan masih sekolah." "Bu, banyak loh di luar sana yang masih sekolah, tapi udah nikah. Lagian kasihan ibu sendirian, kalau ibu lagi pergi," ujar Susi. "Terserah Baranya saja." Senyum tiba merekah di bibir Susi. "Kalau Jisoo yang jadi mantu mau?" Susi mengerjapkan matanya sok imut. Kening Risma mengkerut. "Jisoo?" "Iya Jisoo, nama lain dari Susi." Tiba saja tawa Risma langsung pecah. "Haha, bisa aja kamu tuh ya." Di dalam kamar Bara mengerang frustasi, semua terjadi begitu cepat. Seolah takdir dan kenyataan tidak memberinya waktu untuk bernafas. Hari ini semua terjadi tidak sesuai apa yang diharapkan. Bara mengambil sesuatu dari tasnya, mengobrak-abrik isinya sampai berhasil menemukan benda tipis. Bara merebahkan badannya di kasur yang tidak terlalu empuk tapi nyaman. Tak terasa senyum tipis menghiasi wajahnya yang tampan. Tak disangka dalam hitungan lagi dia akan menjadi seorang ayah. Dan besok, dia akan menjadi suami. Setidaknya dengan memandangi hasil USG tadi, bisa membuat pusing di kepala Bara hilang. "Hayo, apa itu?" Refleks Bara menundukkan tubuhnya dan menyembunyikan hasil USG ke belakang tubuhnya. Bara bisa melihat mamanya yang berjuang memutar kursi rodanya untuk masuk ke kamarnya dan wanita itu berhasil. "Apa yang kamu sembunyikan di belakang tubuhmu?" tanya Risma lembut. Tidak bisa, Bara tidak bisa membohongi mamanya. Dengan pelan Bara mengeluarkan benda itu dari belakang tubuhnya dan menyerahkannya pada ibunya. Tentu saja mamanya syok. Bara menunggu beberapa menit, reaksi apa yang akan ditunjukkan mamanya. Namun selang beberapa menit Bara dibuat ternganga, karena mamanya justru tersenyum.
MA_Mama tidak marah? Tanya Bara. Diana tersenyum lalu menggeleng, apakah kamu yang menghamilinya? Bara mengangguk ragu, dia bisa melihat garis kecewa di wajah ibunya. Namun beberapa saat kemudian, mamanya kembali tersenyum. Risma mengelus rambut anaknya, Mama percaya sama kamu, tidak mungkin kamu melakukan itu semua tanpa alasan bukan? Apakah kamu terpaksa? Bara tidak menjawab pertanyaan mamanya, ia langsung memeluk Risma erat. Mama yang paling mengerti Bara, ucap Bara pelan. Apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Bara melepaskan pelukannya. Ayahnya gadis itu menyuruh Bara menikahi Maira besok sore. Bara menatap kosong langit kamarnya. Boleh Mama tahu seperti apa calon menantu Mama itu? Aku tidak mengenalnya, aku hanya tahu namanya Maira. Dan dia gadis bercadar, hanya itu yang bisa Bara jelaskan pada mamanya. Selain karena memang dia tidak kenal calon istrinya, Bara juga sedikit tidak suka. Gadis bercadar? Pasti orang tuanya sangat marah dan tidak terima dengan semua ini kan? Pasti dia dari keluarga baik_baik, tentu anaknya juga gadis baik_baik. Mama benar keluarganya sangat susah menerima si bajingan ini. Risma meraba wajah anaknya yang penuh lebam, dia gadis baik_baik, dan kamu menghancurkan masa depannya? Mahar dari Bara diam, ia juga memikirkan hal itu, jadi dia merasa tahu diri untuk protes dengan apa yang dilakukan Rendra. Tapi kamu harus tahu nak, Mama senang kamu bisa menikah dengan gadis baik_baik. Setidaknya Mama bisa meninggalkan kamu dengan tenang. Bara langsung menoleh pada Risma dengan pandangan yang tidak suka. Mama jangan bicara ngelantur, aku enggak suka. Risma hanya mengangguk paham. Ya sudah lupakan itu, mari kita bicarakan tentang besok. Apa kamu sudah menyiapkan mahar? Bara menggeleng polos, dia pikir tidak membutuhkan mahar. Karena ini pernikahan, sama sekali tidak ada yang menginginkan. Risma menoyor pelan kepala Bara, wanita itu mencoba melepaskan cincin dari jari manisnya. Risma memegang tangan Bara dan memberikan cincin itu. Kamu jual aja cincin ini, dan beli yang baru untuk mahar, enggak usah MAH, Bara punya kok uang tabungan. Ina kan cincin Mama, simpan aja, Tuan Bara kami diperintahkan untuk membawa Tuan pulang, ke rumah besar kami harap Tuan mau mempertimbangkan lagi keputusannya. Bara menatap Nyalang, gue udah bilang, gue enggak mau. Bara hendak menutup sepihak panggilan telepon tapi urung, dan ingat jangan panggil gue Tuan Muda, gue bukan anak majikan lo, Tut. Panggilan terputus sepihak. Risma yang berada di luar kamar Bara, ia mendengar obrolan antara anaknya dengan anak buah mantan suaminya. Risma tersenyum miris, perlahan dia membuka pintu kamar Bara. Tentu dengan mengetuknya terlebih dahulu, boleh Mama masuk, nak. Masuk aja MAH. Raut garang Bara yang sangat kentara tadinya, kini berubah redup. Nak janganlah seperti itu, biar bagaimanapun dia itu papa kamu. Risma berusaha bangkit dari kursi roda dan duduk di sisi ranjang, tepat di sebelah Bara. Risma mengelus dengan penuh kasih sayang rambut Bara, sebagai seorang ibu Risma tahu. Setiap masalah yang dihadapi Bara, seberat apa masalah yang menimpanya. Besok kamu menikah, undang papa ya nak. Tanpa pikir panjang, Bara menggelengkan kepalanya cepat, jangan harap. Risma mengangguk mengerti, setidaknya dia coba memahami. Setidaknya kabari, besok kamu akan menikah, udah MAH cukup, Bara tidak akan melakukan itu. Allah tahu batas kemampuan hambanya, sehingga tidak akan menguji di luar kemampuan hambanya. Ujian dan masalah adalah bagian dari hidup, namun tetap Allah tempat meminta petunjuk. Maira bersujud di atas sajadah, dengan diiringi isakan air mata. Dadanya terasa begitu sesak, menghantam, raganya bergetar bergema meminta pertolongan. Hatinya seperti teriris akan sembilu,
yang menimbulkan rasa yang amat perih. Mulut Maira mengucap lirih asma Allah, berulang kali berharap dapat meredakan apa yang ia rasakan saat ini. Tangis pilunya makin pecah di keheningan malam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berulang kali Maira mengucapkan itu. Beberapa menit kemudian Maira bangun dari sujudnya dengan isakan yang masih terdengar. Maira rapuh, ia hancur lebur dengan kenyataan yang terpampang di depan mata. Besok mau tidak Mei, siap tidak siap, ia akan menikah dengan laki ayah dari janin yang ia kandung. Maira menatap ke depan dengan pikiran yang semrawut. Namun ia mengalihkan pandangannya saat handphonenya bergetar. Teman-teman, cerita rumah tangga ini bersambung ke part selanjutnya, yang tentunya akan semakin seru dan jangan sampai kamu lewatkan. Bila kamu suka dengan cerita rumah tangga seperti ini, silahkan klik tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.